Bab 3971. Kura-kura matahari berapi-api. Tangkap dia. Bom. Saat kura-kura emas muncul, banyak yang mulia menyerang. Seketika, gelombang aura yang mulia melonjak menembus langit dan bumi. Berbagai serangan, seperti jaring, menyelimuti kura-kura emas. Tertangkap. Banyak yang bergembira. Hukum langit dan bumi saling terhubung erat. Pada saat ini, setidaknya 100 yang mulia beraksi. Banyak di antaranya adalah penguasa tingkat yang mulia bumi. Rantai hukum ilahi yang luas berubah menjadi jaring yang menelan. Kura-kura, orang-orang ini pikir mereka bisa menangkap kura-kura matahari berapi. Naga leluhur primordial mencibir. Begitu ia selesai berbicara, suara dengungan tiba-tiba meletus dari kura-kura emas raksasa itu. Aliran energi matahari yang membakar. Bom. Gelombang kekuatan emas membubung ke langit, seperti letusan gunung berapi. Aura emas yang luas dan kacau mengguncang 9 langit, seketika merobek jaring hukum yang telah menelannya. Apa? Semua yang mulia tercengang. Ratusan venerabel telah bertarung, namun mereka tak mampu menahan kura-kura emas ini. Boom! Dikelilingi begitu banyak venerabel, kura-kura ilahi matahari berapi meraung dengan ganas. Tanpa repot-repot mengejar naga yang telah lenyap dari tubuh Qin Chen, ia kembali menerjang galaksi kekacauan primal di bawah. Kita tidak bisa membiarkannya memasuki galaksi ini. Tinggalkan dia. Para venerabel di sekitarnya berteriak kaget dan marah, menyerbu ke depan. Raungan menggelegar menggema, dan sesosok raksasa emas, setinggi lebih dari 1000 kaki, tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Menjulang tinggi dan megah, ia memanjat ombak, kakinya menginjak artefak berharga milik venerabel. Ukuran dan keagungannya seolah menopang langit. Ia adalah venerabel bumi raksasa. Venerabel bumi raksasa meraung. Tangannya berkilauan dengan cahaya ilahi. Telapak tangannya, bagaikan kanopi surga, terulur untuk menyambar kura-kura emas seukuran gunung itu, berniat menaklukkannya. Naga leluhur primordial senior, haruskah kita bertindak? Wajah Qin Chen sedikit berubah saat melihat ini. Para raksasa adalah ras yang kuat di alam semesta. Mereka dikenal sebagai kesayangan langit dan bumi, diberkahi dengan kekuatan ilahi. Setiap raksasa lahir di alam suci. Meskipun beberapa ras yang sangat kuat di alam semesta lahir di alam suci, banyak yang merupakan orang suci fana. Namun, bayi-bayi ini, meskipun hanya memiliki kultivasi alam suci, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan seorang orang suci bumi. Ini berarti bahwa setiap raksasa, saat lahir, dapat menyaingi orang suci bumi dalam hal kekuatan. Betapa absurdnya ini, terlepas dari ras, bahkan iblis dan naga sejati, yang menghargai kekuatan di atas segalanya. Hanya sedikit yang dapat menandingi raksasa dalam hal kekuatan murni. Pernah dikatakan di alam semesta bahwa raksasa dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Mereka tidak memerlukan pelatihan. Kekuatan mereka meningkat secara eksponensial seiring pertumbuhan tubuh mereka. Kekuatan yang membutuhkan ribuan tahun kultivasi bagi orang lain, dicapai oleh para raksasa hanya dalam beberapa ratus tahun pertumbuhan alami. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan raksasa. Raksasa di hadapannya jelas merupakan seorang yang mulia bumi yang kuat. Meskipun makhluk sekuat itu mungkin tidak mencapai puncak Earth Venerable, kekuatan mereka tidak diragukan lagi lebih kuat daripada Earth Venerable puncak seperti Kaisar Hantu Tulang. Jangan bergerak, biarkan raksasa itu yang melakukannya. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, jika kau berani menghentikan kura-kura Dewa Matahari berapi, kau akan mendapat masalah. Sedangkan raksasa ini, jika dia bisa menghentikan kura-kura Dewa Matahari berapi, aku akan merobek kepalanya dan menggunakannya sebagai pispotnya. Petik 2. Kata naga leluhur primordial dengan nada menghina. Qin Chen terkejut. Apakah kura-kura matahari api begitu kuat? Bahkan dari kejauhan, ia melihat kura-kura matahari api akhirnya bertabrakan dengan raksasa itu. Bangun! Raksasa setinggi 1000 kaki itu meraung seperti guntur, memekakkan telinga, dengan cahaya keemasan bermekaran di sekujur tubuhnya. Tangannya bagaikan dua pilar langit, mencoba menangkap kura-kura matahari api. Namun, saat tangannya bertabrakan dengan kura-kura matahari api, dong! Raungan seperti langit runtuh bergema.
Kura-kura matahari api benar-benar mendorong penguasa bumi raksasa itu mundur berulang kali. Krak, dan suara tajam tulang patah terdengar. Kura-kura matahari api mematahkan tangan raksasa emas yang menahannya. Lalu jatuh dengan keras ke galaksi kekacauan. Boom! Di atas galaksi kekacauan, ombak bergulung. Menggulung ombak besar setinggi ribuan kaki. Ah! Semua orang melihat tangan raksasa emas itu patah dan terpelintir di sana. Dan seluruh tubuhnya menjerit kesakitan. Yang membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Ini. Qin Chen juga tercengang. Ia sangat dekat dengan kura-kura matahari berapi. Jadi wajar saja jika kura-kura matahari berapi tidak menggunakan cara apapun. Melainkan hanya mengandalkan berat badannya sendiri untuk mematahkan tangan. Seberapa berat orang ini? Hehe. Kura-kura matahari berapi ini sangat besar. Aku khawatir ia telah hidup selama beberapa zaman. Naga purba dari zaman prasejarah itu tiba-tiba terkekeh. Anak manusia, tahukah kau apa makanan kura-kura matahari berapi? Apa? Qin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Makanan kura-kura matahari berapi adalah energi kacau di galaksi yang kacau ini. Dan bintang-bintang di galaksi yang kacau ini. Naga leluhur yang agung dan sunyi terkekeh dan berkata, ada kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi di tubuhnya. Satu demi satu inti bintang terus-menerus memberkatinya. Setelah miliaran tahun, menurutmu seberapa berat kura-kura ilahi matahari berapi ini? Desis. Qin Chen menghirup udara dingin. Selama miliaran tahun, ia telah melahap bintang-bintang. Bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu di dunia ini? Lalu bagaimana aku bisa menangkapnya? Qin Chen terdiam. Dengan beban seberat itu, apalagi penguasa bumi suku raksasa. Bahkan dia tidak bisa menahannya. Siapa bilang kita akan menangkapnya? Naga leluhur agung yang sunyi tertawa. Kau hanya perlu mengikutinya. Cepat. Jangan biarkan dia kabur. Ikuti dia. Begitu. Naga leluhur yang agung dan sunyi selesai berbicara. Qin Chen buru-buru mengendalikan tubuhnya dan mengikutinya. Cipratan. Setelah dikepung oleh para bangsawan dari semua ras, kura-kura dewa matahari berapi tidak memancarkan aura pembunuh yang berlebihan. Ia memasuki galaksi kekacauan dan langsung berenang dengan riang. Sosok keemasannya yang bagaikan matahari yang terik tampak sangat jelas di galaksi kekacauan. Dan yang ajaib, kura-kura dewa matahari berapi tidak menyelam ke kedalaman galaksi kekacauan. Sebaliknya, ia berenang terus-menerus di permukaan air. Terkadang melompat tinggi kegirangan, lalu menyelam jauh ke dalam air, berenang menuju lautan bintang yang jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Ikuti dia, cepat dan ikuti kura-kura emas ini. Tak hanya Qin Chen yang mengikuti, banyak venerabel yang awalnya memancing di sini juga ikut. Banyak dari mereka menatap Qin Chen. Kura-kura emas ini tertarik pada Qin Chen, tetapi anehnya Qin Chen tidak bergerak sebelumnya, dan sekarang ia mengikuti kura-kura itu. Tingkah laku yang aneh ini tentu saja membuat banyak venerabel mengerjap. Mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang bodoh. Dan mereka samar-samar menebak sesuatu. Gemuruh. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat spektakuler muncul di galaksi yang kacau. Banyak venerabel, dengan kekuatan yang dahsyat, mengikuti kura-kura emas dan terbang cepat di atas galaksi yang kacau. Bab 3972 Para idiot ini. Di atas galaksi kekacauan, cahaya bintang yang luas melonjak. Satu demi satu yang mulia mengikuti sosok keemasan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Apa itu? Begitu banyak yang mulia sepertinya mengejar sesuatu. Ayo pergi. Ayo ikuti. Galaksi kekacauan melonjak, menciptakan gelombang yang bergetar. Keributan itu begitu hebat sehingga langsung menarik perhatian yang mulia yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Yang semuanya terbang untuk bergabung dengan kelompok itu. Perlahan-lahan, kelompok itu semakin besar. Ikuti kami. Jangan sampai kehilangan kami. Naga leluhur primordial memperingatkan Qin Chen melalui cakram giok penciptaan Qian Kunnya. Ia mengaktifkan tubuh naga sejatinya. Terbang menembus galaksi kekacauan. Naga sejati itu meraung di langit. Terbang menembus awan dan kabut, mengintai kura-kura ilahi matahari berapi. Bahkan di dalam galaksi kekacauan ini, kura-kura ilahi matahari berapi sangat cepat. Tetapi kecepatan Qin Chen tidak kalah darinya sendiri. Terlebih lagi, Qin Chen telah memurnikan cahaya selama 1000 tahun.
Jadi ia mengejarnya dalam sekejap mata. Indra ketuhanan Qin Chen tertuju pada kura-kura ilahi matahari berapi. Tak peduli bagaimana ia melompat atau menukik, ia tak bisa lolos dari kejaran Qin Chen. Sementara itu, para venerabel lainnya, yang mengikuti kura-kura matahari berapi-api dari dekat, menyerangnya di bawah, berusaha menghentikannya. Boom, boom, boom. Gelombang kekuatan venerabel turun, dan galaksi chaos tiba-tiba meletus dalam gelombang yang dahsyat, menjulang ribuan kaki tingginya, luas dan tak terbatas. Orang-orang idiot ini, dengan kekuatan mereka yang terbatas, bagaimana mungkin mereka bisa melukai kura-kura matahari berapi-api? Cibir naga leluhur primordial. Naga leluhur primordial senior, apa kau ingin menghentikan mereka? Tanya Qin Chen. Matanya menyipit. Tatapannya dipenuhi niat membunuh. Kura-kura matahari berapi-api memegang kunci penemuannya atas cakram giok chaos. Bagaimana mungkin ia membiarkan orang-orang ini takut menghancurkannya? Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Asal jangan lukai kura-kura matahari berapi-api. Serangan mereka hanya akan memberinya kesenangan. Naga leluhur agung yang sunyi mencibir. Orang ini pasti kesepian di sini. Kalau tidak, naga kecil itu tidak akan menarik perhatiannya saat dia muncul. Senior naga leluhur agung yang sunyi. Bisakah kura-kura matahari berapi ini memimpin kita? Tanya Qin Chen. Memperhatikan kura-kura matahari berapi berenang dengan riang. Naga leluhur agung yang sunyi tersenyum dan berkata, tentu saja. Ia lebih dari sekadar kura-kura. Meskipun jarang menyerang, jangan remehkan. Maka, sebuah raungan menggema di seluruh galaksi. Banyak yang mulia mengejar kura-kura matahari berapi raksasa itu dengan kekuatan yang dahsyat. Kura-kura matahari berapi berenang dengan kecepatan tinggi. Terkadang melompat tinggi di atas galaksi dalam pertunjukan kemegahan yang memukau. Dan terkadang menyelam jauh ke dalam galaksi. Tetap diam untuk waktu yang lama. Namun, bagaimanapun ia berenang, ia tidak dapat lolos dari kejaran Qin Chen dan rekan-rekannya. Sementara Qin Chen dan yang lainnya mengejar kura-kura matahari berapi, Molly dan Raja Iblis Api Merah, yang dipimpin oleh Dewa dan Iblis Kekacauan, akhirnya tiba di galaksi kekacauan. Senior, kita telah tiba di galaksi kekacauan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Molly dengan suara berat. Kita harus mencari sesuatu terlebih dahulu di galaksi kekacauan ini. Mencari sesuatu, ya, itu kura-kura laut. Dewa Kekacauan dan Iblis mengangguk. Molly dan Raja Iblis Api Merah saling berpandangan dengan heran. Apa-apaan ini? Mencari kura-kura laut di galaksi kekacauan ini. Hehe, jangan anggap remeh. Kura-kura laut ini sangat istimewa. Ia adalah produk istimewa dari galaksi kekacauan ini. Hanya kura-kura laut. Ini yang bisa membawa kita ke inti galaksi kekacauan ini. Kalau tidak, bahkan leluhur iblis ini pun tidak akan bisa menemukan intinya. Lokasi inti daratan. Dewa Kekacauan dan Iblis berkata dengan nada bangga. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit orang. Hanya leluhur iblis ini yang bisa memberimu manfaat seperti itu. Lihatlah sekeliling. Apakah ada banyak yang mulia dari berbagai ras yang memancing ikan kekacauan di galaksi kekacauan ini? Hehehe. Para idiot ini berpikir bahwa menangkap beberapa ikan kekacauan yang mengandung energi kekacauan adalah panen yang luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa ikan kekacauan sebenarnya adalah hal yang paling tidak penting di galaksi kekacauan ini. Bahkan jika ratusan atau ribuan dari mereka melompat, jika mereka tidak memasuki inti galaksi kekacauan, itu hanya bisa dianggap seperti mengambil biji wijen dan kehilangan semangka. Dewa Kekacauan dan Iblis berkata dengan angkuh dan penuh kebanggaan. Molly melihat sekeliling dan berkata, Senior, sepertinya tidak ada yang memancing ikan kekacauan di sini. Omong kosong. Biarkan leluhur iblis ini datang dan melihat. Bagaimana mungkin tidak ada yang memancing ikan kekacauan? Jejak energi iblis yang kacau muncul dari tubuh Molly. Dewa dan iblis kekacauan yang bersemayam di dalam tubuh Molly lah yang merasakan sekelilingnya. Melihat hal ini, ia tertegun. Petik 2. Hei, para venerabel di sesi ini tidak cukup kuat. Kenapa tidak ada yang memancing ikan kekacauan? Apa mereka semua idiot? Apa kau tahu kalau kau bisa menangkap ikan kekacauan di sini? Dewa dan iblis kekacauan bergumam. Sudahlah, aku akan mengajarimu sebuah metode sekarang.
Ada kemungkinan besar menemukan kura-kura itu. Dengarkan aku dulu. Boom! Sebelum dewa dan iblis kekacauan selesai berbicara, permukaan galaksi kekacauan di kejauhan tersapu ombak besar. Kemudian Molly dan yang lainnya melihat bahwa di atas galaksi kekacauan yang berjarak puluhan juta mil, sekelompok pria perkasa terbang melintasi galaksi dengan kecepatan. Jumlah venerabel ini sangat banyak. Saat ini, mereka terbang melintasi galaksi dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Senior, sepertinya ada banyak venerabel di sana yang sedang melacak sesuatu. Petik 2. Molly buru-buru berkata, abaikan saja mereka. Apa yang bisa dikejar orang-orang ini? Aku akan mengajarimu cara menangkap kura-kura misterius itu. Meskipun sulit untuk mengatakan kau bisa menangkapnya, kemungkinannya masih tinggi. Selama kau menemukan kura-kura itu. Dewa kekacauan dan iblis bergumam. Raja iblis api merah tiba-tiba berseru. Molly, lihat orang yang mengejar di depan. Brengsek, kau berani mengganggu leluhur iblis ini. Apa bagusnya orang-orang itu? Hanya dengan mendengarkan leluhur iblis ini kau bisa mendapatkan harta karun itu, kata dewa kekacauan dan iblis dengan nada menghina. Itu Qin Chen. Molly sudah melihat ke arah Raja Iblis Api Merah, dan cahaya tajam tiba-tiba keluar dari pupilnya. Itu kepala iblis itu. Suara Raja Iblis Api Merah bergetar, seperti kepanikan seorang istri yang pergi berselingkuh dan bertemu suaminya saat berbelanja di jalan. Sial. Kenapa suaraku bergetar? Raja Iblis Api Merah mulai gila. Mereka telah menerima bantuan dari dewa dan iblis kekacauan dari zaman kuno di harta karun ilahi Wan Xiang. Dan kultivasi mereka juga telah mengalami kemajuan pesat. Sekarang, seharusnya Qin Chen, bocah yang takut pada mereka dan mengandalkan mereka. Oh, apakah itu musuh yang kau sebutkan sebelumnya? Dewa dan iblis kekacauan memahami alasan keterkejutan mereka berdua, dan berkata dengan nada meremehkan, abaikan saja mereka. Apapun yang mereka kejar, itu tidak akan sebesar manfaat yang akan diberikan leluhur iblis ini kepadamu. Tidak, senior. Mungkinkah Qin Chen sedang mengejar kura-kura yang kau sebutkan? Ketika Molly melihat Qin Chen, kelopak matanya berkedut, dan sebuah ide buruk muncul di benaknya. Bab 3973 Leluhur Iblis Rahu. Tak heran Molly berpikir seperti ini. Sejak alam rahasia Nandu kuno di benua Tianwu, baik alam rahasia Tianmo di negeri 100 dinasti maupun di tempat lain, di alam rahasia manapun, Qin Chen bagaikan seorang master, terus-menerus menekannya. Dimanapun Qin Chen berada, Molly ditakdirkan. Jadi, bahkan sekarang, bahkan di alam surgawi, di gudang ilahi segudang di medan perang semua ras, di galaksi kekacauan primal ini, dengan bantuan para dewa dan iblis kekacauan kuno, melihat Qin Chen secara naluriah membangkitkan pikiran ini di benak Molly. Ia merasakan sedikit kepahitan. Cek, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Dewa dan iblis kekacauan tiba-tiba mencibir. Selain leluhur iblis ini, bagaimana mungkin ada orang lain yang tahu rahasia galaksi kekacauan primal ini? Kalaupun mereka tahu, bagaimana mungkin mereka menemukan kura-kura laut misterius itu? Petik 2. Boom. Saat para dewa dan iblis kekacauan berbicara, tiba-tiba, ribuan mil jauhnya, di dalam galaksi kekacauan, seekor kura-kura laut emas melompat dari galaksi bagaikan matahari yang menyala-nyala. Bagai matahari keemasan yang cemerlang, ia membubung ke angkasa, menerangi keabadian, memancarkan cahaya dan panasnya. Kemudian, ia menghantam kembali ke galaksi kekacauan, mengirimkan gelombang pasang yang menggelora dan mengundang seruan dari kejauhan. Molly, apa kau melihat itu? Bibir merah Raja Iblis Api Merah terbuka. Ketidakpercayaan menggenang di mata indahnya. Aku melihatnya. Molly juga tercengang. Ekspresinya membeku. Apa yang mereka lihat? Seekor kura-kura laut emas, dikejar oleh Qin Chen dan rekan-rekannya. Senior, Qian tergagap. Apa kau melihat itu? Hening, keheningan yang canggung. Lihat dirimu. Dasar iblis berkepala besar. Kenapa kau tidak mengejar mereka? Detik berikutnya, raungan amarah menggema, dan Molly serta Raja Iblis Api Merah segera mengejar. Wus, wus, wus. Kedua pria itu melintasi kehampaan, mendekati laut dalam hitungan detik,
dan berada dalam jarak serang Qin Chen dan timnya. Benar saja. Di bawah galaksi yang kacau, sesosok bayangan keemasan berenang dengan riang. Sementara Qin Chen dengan bangga berdiri di garis depan. Kecepatannya mencengangkan. Molly dan Raja Iblis Api Merah dengan cepat mendekati bagian belakang kelompok dan mendekati seorang prajurit yang dihormati manusia. Saudaraku, apa yang kau lakukan? Tanya Molly. Sialan. Iblis. Prajurit yang dihormati manusia itu, saat melihat para iblis, hampir menghunus senjatanya. Namun, mengingat bahwa ini adalah harta karun ilahi yang tak terhingga, ekspresinya menjadi kaku saat ia berbicara. Kita sedang mengejar penyu laut, katanya. Indra ilahinya tertuju pada laut, terus-menerus menyapunya. Siapa penyu laut ini? Kenapa kau mengejarnya? Molly sengaja menggoda. Nak, berhenti bertanya. Apa yang mungkin diketahui orang ini? Kura-kura Dewa Matahari Berapi ini pasti muncul di sini secara tidak sengaja. Menarik begitu banyak yang mulia untuk mengejarnya. Apa kau benar-benar berpikir mereka menemukan kura-kura Dewa Matahari Berapi? Ini adalah pusaka suci yang bahkan leluhur iblis ini pun tak akan mudah menemukannya, kata Dewa Iblis Kekacauan dengan nada meremehkan. Bagaimana aku tahu? Yang mulia manusia menggelengkan kepalanya. Jelas enggan berdiskusi lebih lanjut dengan Molly. Ia berkata dengan tenang, kalau kau ingin tahu, tanyakan saja pada bocah naga sejati di atas sana. Dia memancing kura-kura ini keluar dari galaksi ini dengan udang karang, dan semua orang mengejarnya. Suara Dewa Iblis Kekacauan yang meracau tiba-tiba terhenti di benak Molly. Seperti yang diduga, Molly terdiam. Itu Qin Chen lagi. Kenapa orang ini selalu ada di sana? Senior, bukankah kau bilang tak seorang pun bisa menemukan kura-kura ini? Kenapa? Tanya Molly bingung. Hening. Keheningan yang canggung. Ini. Bagaimana aku tahu? Keberuntungan. Ya, anak ini pasti beruntung. Setelah jeda yang lama, Dewa Iblis Kekacauan berkata dengan kesal. Ia hampir tak bisa berkata-kata. Anak iblis ini sangat kasar. Ia terus-menerus mengungkit berbagai macam masalah. Kenapa kau bicara omong kosong? Ikuti dia. Ini adalah kura-kura ilahi matahari terbakar. Mengikutinya akan membawa kita ke inti galaksi kekacauan ini. Iblis ular kekacauan berharap ia bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Molly tidak memperdulikan perasaan Dewa Iblis Kekacauan. Ia tidak percaya kata-kata Dewa Iblis Kekacauan sebelumnya adalah tipuan. Kura-kura ilahi ini jelas merupakan makhluk yang luar biasa. Kalau tidak, begitu banyak yang mulia mengejarnya. Dan banyak dari mereka bahkan sesekali mencoba menangkapnya. Namun mereka tetap tidak berhasil menangkapnya. Ini adalah tanda yang jelas. Yang membuatnya khawatir adalah Qin Chen juga tahu tentang kura-kura ilahi matahari terbakar dan telah menggunakan metode khusus untuk menangkapnya. Lagi pula, bahkan Dewa Iblis Kekacauan di Myriad Divine Treasures pun berkata bahwa menemukan kura-kura ilahi matahari berkobar bukanlah tugas yang mudah. Qin Chen pasti mendapatkan sesuatu yang menakjubkan di sini. Mata Molly berkilat dingin. Ayo, ikuti aku, kata Molly kepada Raja Iblis Api Merah. Keduanya mempercepat langkah, langsung mencapai garis depan dan berdiri di samping Qin Chen. Oh, kau di sini juga. Qin Chen tersenyum tipis saat melihat Molly dan Raja Iblis Api Merah. Tetapi tatapannya tetap tertuju pada mereka. Kekuatan Molly dan Raja Iblis Api Merah meningkat pesat. Qin Chen mengamati mereka dengan saksama. Kultivasi mereka telah meningkat pesat sejak pertama kali memasuki tempat ini. Bahkan ada aura samar iblis yang melahap seluruh dunia. Aura kekacauan masih tersisa. Meskipun kekuatan ini halus, Qin Chen bisa merasakannya. Dia merasakannya dengan tajam. Ini jelas bukan aura buah kekacauan. Keduanya jelas mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dan luar biasa di sini. Apakah ini musuh yang kau bicarakan? Biarkan leluhur iblis ini melihat apa istimewanya orang ini. Dewa Iblis Kekacauan di dalam Molly tiba-tiba berbicara. Dan gelombang energi iblis kuno yang kacau memancar, menyelimuti Qin Chen. Qin Chen merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya saat aura yang tak terjelaskan masih melekat. Kekuatan jiwa naga di dalam tubuh Qin Chen tiba-tiba meletus. Dan naga sejati yang bergejolak menyelimutinya, mencoba menghalangi upaya musuh untuk memata-matai. Namun, kekuatan ini begitu mengerikan sehingga
Bahkan naga sejati Qin Chen pun tak mampu menahannya. Sebaliknya, rasanya seolah mengalir deras di sekujur tubuhnya, mencoba mengungkap rahasianya. Mencuri surga. Qin Chen mendengus dingin. Tiba-tiba, kekuatan asalnya meletus, dan rantai hukum ilahi yang mengerikan mengalir deras di sekujur tubuhnya. Di atas laut jiwa, teratai biru abadi bergoyang pelan, dan semburan api teratai biru tiba-tiba menyebar, menghanguskan aura iblis kekacauan yang dingin. Dewa iblis kekacauan di dalam tubuh Molly menjerit kesakitan. Dan aura iblis kekacauan yang dilepaskan dengan cepat ditarik kembali seperti ular berbisa. Senior, ada apa denganmu? Molly terkejut. Dia tahu bahwa Dewa Iblis Kekacauan Senior telah menguji Qin Chen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan Dewa dan Iblis dari kekacauan ini akan menderita di tangan Qin Chen. Sial, anak ini benar-benar aneh. Sial, dia sepertinya memiliki kekuatan alam api. Leluhur iblis ini kesakitan. Dewa Iblis Kekacauan mengumpat. Suaranya dipenuhi keterkejutan. Hei, bocah manusia. Energi iblis kekacauan yang baru saja memasuki tubuhmu itu sepertinya adalah napas leluhur iblis Lohou. Naga leluhur primordial di cakram giok penciptaan Qian Kun tiba-tiba berkata dengan kaget. Bab 3974 Jaminan. Lohou. Makhluk tua itu ternyata masih hidup. Suara naga leluhur primordial dipenuhi keterkejutan. Leluhur Iblis Lohou, tanya Qin Chen ragu. Leluhur Iblis Lohou adalah salah satu dari 3.000 dewa dan iblis kekacauan yang lahir dari kekacauan primordial. Makhluk tua ini telah banyak bertarung dengan makhluk primordial sepertiku saat itu. Aku tak pernah menyangka dia akan menghuni dunia ini dan bertahan hidup. Haha, makhluk, sungguh tak berguna. Dilihat dari nada bicara naga leluhur primordial, sepertinya leluhur Iblis Lohou tidak akur dengannya. Namun, ketika Qin Chen mengetahui tentang 3.000 dewa dan iblis kekacauan, dia masih agak terkejut. Dia tak pernah membayangkan bahwa di zaman kuno, kekacauan primordial telah melahirkan begitu banyak makhluk, termasuk makhluk primordial dan iblis ular kekacauan. Terlebih lagi, para dewa dan iblis kekacauan ini tampaknya memiliki hubungan dengan klan iblis saat ini. Molly, kau langsung menyerangku. Apa kau mencoba melanggar perjanjianmu denganku dan melawanku? Qin Chen menatap Molly dengan dingin. Qin Chen, itu hanya kecelakaan. Jantung Molly berdebar kencang saat merasakan kehadiran Qin Chen. Kekuatan naga kekacauan yang terpancar dari Qin Chen kini sangat mengejutkannya. Jelas, Qin Chen telah mendapatkan manfaat yang cukup besar dari harta karun ilahi kekosongan ini. Aku tahu bukan kau yang melakukannya. Kalau tidak aku tidak akan mengampunimu. Namun, aku ingin memperingatkan makhluk tua di dalam dirimu. Jika kau berani mengujiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengus Qin Chen dingin. Molly terkejut dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Ia tidak menyangka Qin Chen akan langsung menyadari keberadaan pembangkit tenaga listrik kuno lain di dalam dirinya. Leluhur iblis ini sangat marah sampai aku akan mati. Leluhur iblis Lohou, yang pingsan karena marah, mengirim pesan suara kepada Qin Chen. Wah, kau tahu siapa aku? Boom! Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan aura dewa dan iblis yang kacau, memancarkan tekanan yang mengguncang langit dan bumi. Aku tidak peduli siapa dirimu. Sekalipun kau dewa iblis kekacauan, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Qin Chen mendengus dingin. Jika kau mampu melakukan ini, kenapa kau menunggu sampai sekarang? Aku khawatir hanya sisa jiwamu atau satu sumber esensi yang tersisa. Jika kau berani menantangku lagi, aku akan menghancurkan inangmu dan meremukkan jiwamu. Kau membuatku marah setengah mati. Leluhur iblis Lohou hampir gila. Namun, ia benar-benar khawatir Qin Chen akan membunuh Molly. Sekarang ia menjadi parasit di dalam Molly. Jika Molly jatuh, ia juga akan hancur. Sialan. Bocah ini terlalu sombong. Leluhur iblis Lohou mengumpat. Tetapi Qin Chen tidak punya cara untuk menghentikannya. Hahaha. Aku khawatir leluhur iblis Lohou ini sudah gila karena marah. Haha. Di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun, naga leluhur primordial melompat-lompat tertawa. Melihat seorang teman lama dari zaman kuno, dewa iblis kekacauan, diberi pelajaran oleh seorang junior seperti Qin Chen, ia merasa sangat senang. Hehe.
Leluhur iblis Lohou ini juga merupakan eksistensi yang melanggar hukum di zaman kuno. Siapapun yang berani memarahinya pasti akan berakhir dalam perang langsung. Sekarang, hahaha, harimau di dataran diganggu anjing, dan naga di air dangkal diganggu udang. Hahaha. Hong Huang Zulong hampir tertawa terbahak-bahak. Kau membuat dirimu terlihat begitu baik. Xiao Yi dan Xiao Huo tiba-tiba berkata. Aku, Hong Huang Zulong tiba-tiba terdiam. Meskipun ia sedikit lebih baik daripada leluhur iblis Lohou, ia juga terperangkap dalam cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen dan tidak bisa keluar. Rasanya seperti gagak yang tidak menyukai babi. Tidak ada yang menertawakan siapa lagi. Bisakah kalian berdua diam jika tidak bisa bicara? Suasana hati Raja Naga langsung memburuk. Di sisi, leluhur iblis Lohou meraung marah untuk waktu yang lama, tetapi terdiam. Senior, kata Molly. Anak ini memang agak aneh. Leluhur iblis Luohou menyipitkan matanya. Bukankah kau bilang anak ini manusia? Kenapa dia naga sejati? Lagi pula, dia ternyata memiliki kekuatan api teratai kekacauan dari alam api. Api teratai kekacauan itu. Bahkan, dewa dan iblis kekacauan seperti kita pun tak bisa menyerapnya dengan mudah. Anak ini terlalu aneh. Senior, Qin Chen memang manusia. Aku bisa menjamin itu. Alasan dia memiliki tubuh naga sejati pasti karena dia berevolusi menggunakan semacam metode rahasia naga sejati. Esensinya masih manusia. Raja Iblis Api Merah menegaskan. Aku jamin. Jiwa orang ini mengandung kekuatan jiwa naga. Itu jelas jiwa naga sejati. Bagaimana mungkin ia berevolusi melalui metode rahasia? Metode rahasia apapun hanya dapat mengembangkan aura, bukan jiwa. Jika jiwanya berubah, maka ia adalah naga sejati-sejati. Jiwa naga, Molly dan Raja Iblis Api Merah tercengang. Qin Chen ternyata memiliki jiwa naga sejati. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Mungkinkah? Leluhur Iblis Lohou tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Senior, ada apa denganmu? Melihat leluhur Iblis Lohou terdiam, Molly bertanya dengan bingung. Leluhur Iblis Lohou menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku hanya memikirkan seorang pria tua. Mungkin itu bisa menjelaskan apa yang terjadi pada anak itu. Apakah dia temanmu? Senior, teman. Siapa yang mau berteman dengan orang itu? Bajingan tua yang suka memanfaatkan usianya dan berpura-pura menjadi yang terhebat di dunia. Leluhur iblis ini sudah lama tidak menyukainya. Tapi pria tua itu memang punya kekuatan. Kalau tidak aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Leluhur iblis Lohou mendengus. Saat mereka berbicara, tiba-tiba, boom, setelah mengembara cukup lama, penyu ilahi matahari berapi akhirnya mencapai bagian terdalam dari galaksi yang kacau ini. Bas, di atas galaksi yang kacau ini, sebuah pusaran muncul. Dan di atas pusaran itu, lapisan cahaya bintang, membuat lautan ini tampak tidak berbeda dengan galaksi kacau lainnya dari kejauhan. Jika bukan karena kura-kura matahari api yang memimpin mereka ke sini, menemukan tempat ini akan sangat sulit bagi siapapun yang hanya mengandalkan keberuntungan. Ketika mereka mencapai tepi pusaran, kura-kura matahari api sangat gembira. Sambil bersorak, ia melompat tinggi, memancarkan hujan cahaya bintang. Hujan cahaya bintang itu menyerupai hujan cahaya perak yang tak berujung, dan samar-samar terdengar suara manik-manik perak jatuh. Dengan suara mendesing, kura-kura matahari api langsung terjun ke pusaran dan lenyap. Ini inti galaksi. Ikuti kami, teriak naga leluhur primordial tiba-tiba. Tanpa ragu, Qin Chen mengikuti kura-kura matahari api ke dalam pusaran. Saat Qin Chen masuk, Molly, Raja Iblis Api Merah, dan banyak venerabel lainnya yang hadir juga bergegas masuk. Dalam sekejap, Qin Chen dan rekan-rekannya sudah berada jauh di dalam pusaran, seolah memasuki dunia lain. Mereka semua berjuang untuk menyeimbangkan diri di udara. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, tiba-tiba, boom, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti mereka dari segala arah, seolah telah menunggu lama, dan langsung menyerbu Qin Chen dan banyak venerabel lainnya. Di tempat, beberapa orang kuat berteriak. Beberapa venerabel langsung hancur oleh kekuatan ini dan berubah menjadi kabut berdarah. Bab 3975, Tahta Tulang.
Gemuruh. Sebuah singgasana tulang raksasa muncul di langit. Singgasana ini menjulang tinggi. Terbentuk dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tak terbatas dan luas. Menyegel wilayah langit dan bumi. Singgasana tulang itu sangat besar. Tulang-tulangnya menjulang tinggi ke langit. Jika diamati lebih dekat, terungkaplah rantai-rantai jalan suci yang mengalir dari tulang-tulang ini. Di dalam rantai-rantai ini, berbagai hukum berkembang, dan energi chaos melonjak. Setiap tulang tampak menopang. Langit, menjulang tinggi dan tak terkalahkan. Kaisar hantu tulang. Seseorang di antara kerumunan meraung. Raungan yang mengguncang langit. Mereka melihat bahwa singgasana tulang yang menyelimuti mereka semua dilepaskan oleh Kaisar hantu tulang. Singgasana tulang raksasa itu langsung menghancurkan para venerabel yang tersisa. Bunuh mereka. Boom. Seorang venerabel bumi berteriak di antara kerumunan. Tiba-tiba, setiap venerabel bumi memancarkan energi chaos. Seluruh tubuh mereka berubah menjadi roh, membubung ke angkasa. Dengan sayap terbentang, mereka terbang sejauh 90.000 mil. Gerakan itu sungguh menakjubkan. Ini juga seorang Earth Venerable. Perawakannya menjulang tinggi. Bayangannya menakjubkan. Sikapnya tak tertandingi. Seolah-olah ia dapat merobek langit, melubanginya. Hahaha. Mencari kematian. Kaisar hantu tulang mencibir. Matanya berbinar. Aura tak terbatas meletus dari tahta tulang. Sekilas muncul sosok kerangka raksasa duduk bersila di atas tahta. Mengulurkan tangannya ke langit dan bumi. Boom. Sebuah tangan tulang raksasa. Energi tulangnya membumbung tinggi menembus langit. Jari-jarinya dipenuhi niat membunuh. Seolah mampu membelah langit dan segudang dunia. Tangan itu dengan ganas mencengkeram Earth Venerable yang perkasa. Menjelma menjadi burung peng. Pada saat itu, cakar tulang raksasa itu seolah memadatkan aura pembunuh yang kacau dari semua alam. Dengan teriakan, "Ah, Earth Venerable!" menjelma menjadi burung peng. Dicengkeram erat oleh cakar tulang itu. Menembus kehampaan, cakar tulang menusuk tubuh besar burung peng. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah-olah memiliki kekuatan untuk menciptakan alam semesta. Dengan bunyi gedebuk, burung peng jatuh dari langit. Tubuhnya tertusuk cakar tersebut. Tepat saat cakar tulang mengancam akan mencabik-cabiknya, tubuh burung besar itu lenyap. Dan yang mulia bumi menampakkan wujud aslinya. Mundur dengan panik. Meskipun ia telah lolos dari cakar tajam tersebut, tubuhnya telah tertusuk oleh telapak tangan tulang. Darah membasahi tubuhnya dan meninggalkan lubang di dadanya. Cakar tahta tulang tidak hanya menghancurkan wujud daunnya tetapi juga menusuk dagingnya. Melihat serangan tahta tulangnya gagal membunuh lawan, secercah ketidakpercayaan terpancar di wajahnya. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Dan ia hendak menyerang lagi. Bunuh. Pada saat itu, teriakan murka menggema dari kerumunan. Membakar semua yang mulia yang mengikutinya ke dalam pusaran. Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak melawan, begitu diincar Kaisar hantu tulang. Bahkan sosok tangguh seperti Wu Peng Earth Venerable pun bisa terluka parah. Venerable atau Earth Venerable lainnya kemungkinan besar akan menghadapi kematian. Hanya dengan bergabung, mereka bisa berjuang keluar. Haha. Ayo, Kaisar hantu tulang menyeringai. Boom, tahta tulang berputar. Dan cahaya dao tulang melesat ke langit. Berubah menjadi matahari yang menyala-nyala. Energi tulang yang melonjak seolah menghancurkan segalanya di dunia. Menyelimuti orang-orang di bawahnya. Gemuruh, prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Dan energi yang agung itu berubah menjadi lautan luas. Bertabrakan dengan tahta tulang dengan gemuruh yang menggelegar. Namun, untuk sesaat, tak satu pun dari mereka yang bisa meledakkannya. Saat ini, Serang, Qin Chen dan Molly, yang bercampur di antara kerumunan, bertukar pandang dan diam-diam mengambil tindakan. Gemuruh, energi pedang tak kasat mata melonjak di dalam tubuh Qin Chen. Energi ini, yang dipadatkan dengan jejak kekuatan api teratai Azure Chaos, menyatu dengan serangan para venerable yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menebas ke arah tahta tulang. Mata Molly berkilat, dan kekuatan iblis khusus merasuki tubuhnya, berubah menjadi cahaya sihir keos yang menghantam tahta tulang. Dengan suara gemuruh yang keras, tahta tulang, yang telah bergetar di bawah serangan banyak venerable, tiba-tiba mengeluarkan suara retakan halus. Separuh energi keos di dalamnya langsung terhempas. Lebih jauh lagi,
Kekuatan api teratai Azure Chaos yang dipadukan dengan kekuatan pedang tiba-tiba menembus tahta tulang. Dengan suara berderak, formasi tulang di tahta tulang tiba-tiba menunjukkan sedikit retakan. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang melarikan diri dari formasi tahta tulang. Sialan. Siapa itu? Kaisar hantu tulang meraung. Matanya sedingin es saat ia menatap para venerable di bawah. Seseorang sebelumnya telah melancarkan serangan. Langsung menembus formasi pertahanan tahta tulangnya. Membuatnya sedikit rusak. Siapakah itu? Kaisar hantu tulang. Beraninya kau mengepung dan membunuh kami. Apa kau merencanakan perang dengan 10.000 ras? Seorang venerable tanah meraung. Melangkah maju dengan niat membunuh. Ia memelototi kaisar hantu tulang dengan tatapan dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh dan amarah. Kaisar hantu tulang ini sungguh hina. Ia telah menjaga pusaran ini dan menyerang siapapun yang masuk. Bagaimana mungkin seseorang tidak marah dengan tindakan seperti itu? Terlebih lagi, Kaisar hantu tulang menyerang tanpa pandang bulu. Jelas berniat untuk membuat 10.000 ras marah. Hahaha. Kalian pikir kalian cukup layak untuk mewakili semua ras. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Yang kuat di sini benar-benar mewakili semua ras. Kaisar hantu tulang mendengus. Langsung menarik kembali tahta tulangnya. Setelah memeriksa dengan saksama, ekspresinya menjadi gelap. Formasi di dalam tahta tulangnya yang paling berharga telah rusak sebagian. Siapa yang telah merusaknya? Ia mengamati kerumunan dengan tatapan dingin. Mencoba mengidentifikasi pelakunya. Mendengar ini, para venerable lainnya menatap ke depan. Wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap karena terkejut. Qin Chen juga berhenti, berdiri di kehampaan, dan mengamati pemandangan di depannya. Qin Chen telah menyaksikan keajaiban demi keajaiban sejak tiba di Myriad Divine Treasures, dan tidak ada yang mengejutkannya. Namun, bahkan pemandangan ini pun tetap membuatnya takjub. Jauh di dalam galaksi yang kacau ini, sebuah planet raksasa melayang. Itu adalah bintang yang tak tertandingi. Luar biasa besarnya, mengambang di kedalaman galaksi. Bintang ini sangat besar dan sangat gelap, seperti bintang iblis. Kengeriannya jauh melampaui ini. Bintang raksasa ini meletus dengan energi kacau. Kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah-olah meliputi alam semesta. Energi kacau yang tak berujung menyembur keluar dari bintang yang luas ini. Gelombang energi kacau yang tak terhitung jumlahnya melompat dan berdenyut. Di dalam kekacauan yang tak terbatas ini, sulit untuk membedakan apa yang ada di dalamnya. Sebuah bintang yang memuntahkan begitu banyak energi kacau akan sulit untuk dibedakan sebagai bintang tunggal jika tidak berada di tengah galaksi yang mempesona. Para bangsawan yang hadir juga tercengang, menatap bintang itu. Entah mengapa, melihat raksasa yang begitu aneh dan besar itu membuat mereka gelisah. Di tengah energi kacau yang tak terbatas ini, seolah-olah mengarah ke tempat kegelapan tak berujung, di mana siapapun yang memasukinya akan langsung binasa. Bintang ini, seolah-olah, mengarah ke neraka.